Haleluya. Kita akan berikan puja yang terbaik bagi Tuhan kita siang hari ini. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yes. Woo. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari berikan pujian lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, amin, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, amin, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari sama-sama kita sepakat, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama siang hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari berikan pujian syukurmu lebih lagi di hadapannya. Biar setiap pujian penyembahan kita semua berasal daripada hati dan kerinduan kita. Biar hanya Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Yesus.
masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Yesus. Yes. Kami berserah penuh. Buat kami semakin teguh di dalam Engkau. Bentuk kami menjadi bejana yang kuat Tuhan. Yes. Amin. Mari sama-sama nyatakan pujian ini dengan imanmu. Yes. Mari sama-sama katakan kita di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi teman-teman. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mari angkat pujian syukur-Mu. Mari sama-sama angkat penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita lebih lagi, bangun jiwa kita, sembah Dia. Ku sembahkan Yesus, mengiringmu. Ini janjiku. Terima kasih. Kau baik, selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Bentuk kami sesuai yang Kau ingini. Jadikan kami bejana yang indah, semua untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yes. Kami memuji dan menyembah Engkau. Yes. Jadikan kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami akan siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Isi hatimu, kami percaya Kau berkati hamba-Mu, bahkan Kau berkati setiap kami yang menyaksikan firman-Mu lewat YouTube GBI Anugerah Kreasi 2. Kami percaya semua kami diberkati. Kami satukan dan siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Senang banget siang hari ini aku dikasih kepercayaan untuk share firman Tuhan di ibadah Grow Generation Dewasa Muda di GBI Anugerah Kreasi 2. So teman-teman semua, siang hari ini aku akan nyampaikan satu pesan Tuhan yang aku harap bisa menguatkan kita di tengah pandemi kayak gini. So yuk sama-sama kita buka di Galatia 6 ayat 2. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, jangan ada yang gak buka Alkitab, buka Alkitabnya. Kita buka di Galatia 6 ayat 2. So yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, yang nonton dimanapun kalian berada, perkatakan firman Tuhan, karena percayalah bahwa firman Tuhan yang diperkatakan itu terjadi dalam kehidupanmu. Amin. So yuk kita baca bareng-bareng. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. So pesan sharing di siang hari ini singkat banget, bahwa di tengah pandemi ini, di tengah keadaan seperti ini, yuk teman-teman sama-sama kita bertolong-tolonglah. Oke, mungkin kita dewasa muda fokus dengan hal-hal yang berbau dengan dewasa muda gitu. Seperti apa sih contohnya? Seperti misalnya pekerjaan, hubungan yang udah mau serius, pekerjaan, atau mungkin teman-teman yang kuliah. Dan biasanya kalau kayak gitu membuat fokus kita terfokus kepada hal itu aja. Kayak contoh misalnya teman-teman yang kuliah terlalu fokus sama kuliah,
Teman-teman yang kerja terlalu fokus sama pekerjaan, teman-teman yang berhubungan terlalu fokus sama pasangannya. Sampai kita lupa bahwa di luar hal itu ada banyak orang yang butuh kita. Iya gak sih teman-teman semua? Bahwa gini, mungkin kita nggak sadar tapi ketika kita nolong kita fokus kuliah, fokus banget kuliah mengabaikan dunia yang lain tanpa sadar kita lagi meninggalkan orang-orang yang butuh kita. Iya gak sih? Kayak misalnya ada orang yang pengen curhat sama kamu karena kamu terlalu fokus dengan nilai ujianmu yang harus bagus, harus sempurna. Akhirnya kamu abaikan mereka, padahal mereka butuh banget kamu, butuh banget hidupmu, butuh banget uluran tanganmu untuk bantu mereka, kasih mereka pencerahan. Atau misalnya ketika kita lagi bangun hubungan nih, lagi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kasmaran misalnya kan, lagi kasmaran. Nah biasanya orang kasmaran nih fokusnya sama pacarnya terus, kemana-mana berdua, atau kalau bahasa zaman sekarangnya bilangnya bucin. Ya bucin kemana-mana berdua sampai mereka lupa bahwa di luar hubungan mereka, di luar hidup mereka berdua ada orang-orang lain yang juga butuh mereka, keluarga mereka, teman-teman baik mereka. Tapi mereka nggak nyadar. So di ayat ini jelas banget bilang gini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena apa? Karena kamu memenuhi hukum Kristus. So gini, garis bawahi bahwa bertolong-tolongan atau membantu satu sama lain itu adalah hukum Kristus. Artinya hukum adalah gini, hal yang harus dilakukan. Seperti kita kalau di Indonesia nih sekarang ada ada yang namanya hukum yang baru terbitin tentang PSBB. Kalau ngomongin soal hukum berarti gini, itu sebuah dasar yang ditaruh oleh pemerintah untuk kita lakukan. So gini, ini adalah dasar yang Tuhan taruh untuk kita lakukan, yaitu bertolong-tolonglah. Amin. Nah pertanyaannya, biasanya kalau kita bertolong-tolong, banyak nih pikiran kita tentang bertolong-tolong. Misalnya, apalagi tengah COVID kayak gini, banyak yang mikir, Kak aku gak punya duit untuk nolong orang, aku gak bisa ngasih makan ke banyak orang, aku gak bisa nggak bisa keluar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku nggak punya duit, aku nggak punya waktu, aku nggak punya apa. Oke, so teman-teman catat baik-baik bahwa ngomongin soal bertolong-tolong bukan hanya sekedar materi, tapi lebih daripada itu bicara tentang hidup. So gini, bertolong-tolong itu bukan cuma tentang uang yang kamu punya, tapi tentang waktu yang kamu punya, tentang pikiran yang kamu punya, tentang tenaga yang kamu punya. Pokoknya apapun yang kamu punya, bantu mereka yang butuh hal itu. Kalau orang butuh waktu kamu, ya belajar untuk kasih waktu kamu. Oke, nggak gampang. So aku pun juga belajar teman-teman. Tapi gini, ayo keep trying, jangan jadikan pandemi COVID-19 ini jadi hal yang ya menghentikan kita untuk bertolong-tolong. Nah yang jadi pertanyaan gini, Kak apa yang bisa aku lakuin? Bro, sis, apa sih yang bisa gue lakuin untuk bertolong-tolong di tengah pandemi ini? So teman-teman harus tahu, kita baca sama-sama di 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Buat teman-teman yang udah dapat, yuk standby di Alkitabmu, buka Alkitabmu, standby. Dan sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Catat baik-baik bahwa Tuhan persiapkan kita untuk melakukan hal baik. Jadi gini, ada hal baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita, atau bahasa kerennya ada potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. So di tengah pandemi seperti ini banyak hal baik yang bisa kamu lakuin, banyak banget. Kamu nggak perlu ngasih makan orang kalau memang itu kamu nggak bisa. Enggak gini, you can give what you do not have. Kamu nggak bisa kasih apa yang kamu nggak punya. Jangan paksa kamu untuk punya sesuatu yang nggak kamu punya. Iya nggak sih? So kasih sesuatu yang kita punya. Apa yang kita punya? Potensi kita. Kita bisa nyanyi nih misalnya, suaranya bagus. So berkati orang dengan suaramu. Yang bisa main musik bagus, berkati dengan talentamu main musik.
Atau biasanya gini, ini ada satu talenta yang mungkin orang nggak tahu bahwa jadi tempat sharing, jadi tempat curhat, kasih kata-kata motivasi itu juga sebuah talenta, potensi yang Tuhan kasih. So gini, kalau ada banyak temanmu yang butuh kamu untuk jadi tempat cerita, tempat mengadu, apapun itu, teman-teman harus ingat satu hal bahwa itu potensimu. Jangan lari, jangan menghindar dari apapun yang udah Tuhan percayai dalam hidupmu. So kalau ada teman-teman kita yang butuh gini, butuh cerita, ladenin, dengerin. Ada teman-teman kita yang butuh kata-kata semangat, disemangatin. It's more than enough. Kalau ada teman-teman kita yang butuh kehadiran kita, ya temenin. Baik itu via telepon, via chat, ladenin. Karena gini teman-teman, ngomongin soal memberkati bukan hanya dengan materi. Balik lagi tadi aku bilang, kita bisa berkatin siapa saja dengan apapun yang kita punya. Karena kita nggak akan pernah bisa berkati dengan apa yang kita nggak punya. Dan gini, Tuhan kasih janji bahwa ada hal baik yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Hal baik apapun, baik itu secara sifat, karakter, ataupun keahlian, skill, Tuhan udah kasih itu semua. So, siang hari ini, aku cuma mau nutup dengan kata ini. Lakukan yang terbaik untuk sesuatu apapun yang sedang kamu kerjakan. Baik itu di pekerjaanmu, di kuliahmu, di hubunganmu, belajar lakuin yang terbaik. Ya, kita manusia, we fail, kita gagal. Sometimes we fail, kadang kita gagal. Tapi percayalah bahwa Tuhan gak kemana-mana, Tuhan ada dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28 bilang, segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu. So, yuk teman-teman, apapun yang Tuhan percayain dalam hidupmu, sama-sama gini, miliki sifat yang, respon hati yang benar, bertolong-tolonganlah, tolonglah siapapun yang butuh kamu. Jangan batasi diri kita dengan tembok-tembok yang gak jelas. Gini, ketika kita mau kasih sesuatu, ketika kita mau berkati orang, kita batasi karena oke, gue gak kenal dia, gue gak terlalu akrab sama dia. Gak bisa gitu teman-teman. Kalau kamu bisa lakuin, kalau Tuhan ingetin kamu untuk lakuin ini, lakuin. Jangan tahan diri kita untuk lakuin apa yang bisa berkati orang lain. So, teman-teman, sekali lagi aku cuma mau ingetin bahwa yuk bertolong-tolonglah menanggung beban kita satu sama lain. Karena kita memenuhi hukum Kristus dengan hal itu. So ketika kita tolong orang, kita tolong sesama kita satu sama lain, kita memenuhi hukum Kristus. Amin. So, itu aja sharing singkat di siang hari ini. Aku percaya siapapun yang dengar pada siang hari ini, teman-teman pasti akan Tuhan mampuin lagi untuk jadi berkat, jadi dampak di tengah pandemi ini, di tengah lingkungan yang mungkin nggak mendukung kalian. Tapi teman-teman pasti bisa jadi dampak, bisa jadi berkat. So yuk sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih karuniamu dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai pada siang hari ini. Kami bersyukur, terlalu amat sangat bersyukur bahwa Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami gak pernah menyangka bahwa banyak hal terjadi yang gak pernah sesuai dengan pikiran kami, tapi kami percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu ada kebaikan. So Tuhan berkati kami, urapi kami, agar kami bisa jadi berkat, jadi dampak di tengah kondisi yang gak baik ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah berikan kami potensi, Tuhan berikan kami hal-hal baik, Tuhan berikan kami kelebihan-kelebihan, Tuhan berikan kami lingkungan juga untuk kami bisa jadi berkat. So ajar kami untuk jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini setiap kehidupan kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang memampukan setiap hidup kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. So selamat siang teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.